سيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر ركعتين جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام والمسلمين وانصر دروس المسلمين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وطابة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في شكارة الموت ونجد من النار وعفو عند الحساب. ربي حب لي من الصالحين. ربنا حب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa zamal akhzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida diyafatan lil anam wa ja'alahu min syairil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ibtala Ibrahim khalilah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari raya yang agung ini, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban 1443 Hijriah, kita dapat sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, seraya sama-sama mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, memuji, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan spiritual dan kelezatan rohaniah yang tiada tara bandingannya. Dan setelah selesai sholat Idul Adha ini sampai 3 hari kemudian, yaitu hari tasyrik, kita diperintahkan Allah untuk menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang mampu. Pengertian mampu di sini adalah bagi mereka yang sehari-hari sudah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Apabila memang sudah cukup, bukan secara maksimal, ya secara biasa sudah cukup,
maka kita disyariatkan untuk melaksanakan kurban. Dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 sebagaimana saya bacakan tadi di awal khutbah, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu suatu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Inna sya'aniaka huwal abtar, sungguhnya musuh-musuh Allah itu pasti akan binasa. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia. Kemudian juga Nabi SAW dalam sabdanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan wa lam yudakhi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholatku. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya hukum daripada berkorban itu adalah sunnah muakkadah atau sunat yang sangat diutamakan. Sangat diutamakan artinya kalau kita meninggalkan kita tidak berdosa, tapi kalau kita meninggalkan kita kehilangan keutamaan-keutamaan yang banyak daripada berkorban. Dari pahalanya sebanyak helai bulu daripada binatang yang kita kurbankan. Tetesan darahnya merupakan penghapus dosa-dosa kita. Tanduk, kulit, dan kuku-kukunya nanti akan mengiringi kita pada waktu Shiratal Mustaqim menuju ke Jannatun Naim. Merupakan syafaat bagi kita kelak nanti apabila kita hari kiamat mau menyeberangi Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Namun sebagian daripada ulama, terutama ulama Hanafiyah, mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, sebagaimana wajibnya pergi haji bagi yang mampu. Kenapa ulama Hanafiyah mengatakan wajib bagi yang mampu untuk kurban? Karena tegasnya kalimat-kalimat perintah Allah, fasolli li rabbika wanhar, solatlah kau, solat Idul Adha ini, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian hadis tadi yang mengatakan, malam yudhi, barang siapa yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, fala yaqrabanna musalla, jangan kau dekat-dekat dengan tempat solatku. Artinya Nabi seolah-olah tidak suka, Nabi marah kalau mampu tapi tidak mau mengeluarkan korban. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Sementara ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sekarang ini sedang berada di Mina, sedang melaksanakan lemparan jumroh pada hari kedua dan ketiga. Mereka memenuhi perintah Allah dan memenuhi seruan daripada Nabiullah Ibrahim, sebagaimana disabdakan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi fil haji, wa'adzin, dan serulah hai Ibrahim, kata Allah, fin nasi fil haji, kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, pasti akan datang kepadamu orang yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan orang-orang yang menaiki unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin akim, datang dari segala penjuru bumi. Di dalam surah Al-Hajj 27 ini juga menunjukkan syarat minimal bagi orang yang dianjurkan untuk pergi haji. Rijalan, orang yang masih bisa berjalan kaki untuk menuju ke Makkahul Mukarramah. Saudara-saudara kita dari Yaman, dari sekitar Makkah, pergi haji karena dia tidak mempunyai biaya, berjalan kaki berminggu-minggu. Alhamdulillah sampai juga ke Makkahul Mukarramah. Bagi mereka yang hanya mempunyai kendaraan unta yang atau keledai yang kurus, ya karena memenuhi perintah daripada Allah dan memenuhi seruan dari Nabi Ibrahim ini, mereka berjalan kaki, naik unta, naik keledai yang kurus, sehingga sampai juga ke Makkahul Mukarramah, bisa menunaikan ibadah haji. Apalagi bagi mereka yang lebih daripada itu. Seruan daripada Nabi Ibrahim ini disambut oleh kaum muslimin di tanah suci dengan seruan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi ya Allah perintahmu, aku penuhi ya Allah seruanmu. Sungguhnya segala puji dan nikmat adalah dan kekuasaan adalah untukmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran, sehingga rangkaian daripada ibadah haji dari ihram sampai kepada wukuf di Arafah, lempar jumarah, tawaf ifadah, tahallul bisa dilaksanakan dan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak pelajaran yang dapat kita petik daripada ibadah kurban ini. Apa yang ingin kita capai daripada ibadah kurban ini sesungguhnya tidaklah berhenti dengan selesainya syiar penyembelihan hewan kurban, membagi hewan kurban dan menikmati daging kurban. Lebih daripada itu seharusnya yang kita bisa fahami daripada syariat ibadah kurban. Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Pertama yaitu ungkapan rasa syukur atas karunia rizki atau kesehatan atau keberhasilan usaha atau terkabulnya doa-doa kita kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam awal daripada ayat surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak sekali. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, Allah akan tambah-tambah terus rizki, kesehatan kita dan kemampuan-kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Fadilah yang kedua adalah keimanan seorang muslim pasti akan senantiasa diuji oleh Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Ismail, Siti Hajar diuji oleh Allah ya, kesabarannya dan ketaatannya dan keteguhan imannya. Ujian itu kadang-kadang berupa kesulitan. Kadang-kadang kita ditimpa suatu penyakit yang lama sembuhnya. Kadang-kadang kegagalan dalam usaha dan bisnis kita dan seterusnya. Tapi ujian itu ujian itu bisa juga berupa dimudahkannya Allah, dimudahkannya oleh Allah kemudahan rizki, kelancaran rizki yang banyak, sukses usahanya. Akibatnya kita sering lupa, menjadi sombong, menjauhi orang-orang du'afa yang tidak mampu, lupa, hilang kepedulian sosialnya kepada mereka. Sehingga Allah cabut rizki yang Allah berikan kepada mereka. Gagallah usaha-usahanya, sehingga usahanya menjadi pailit dan dia menjadi susah hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fadilah yang ketiga daripada ibadah kurban, keteladanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kecintaan dan ketaatan daripada Nabiullah Ibrahim AS kepada Allah tidak diragukan lagi. Melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Lama Nabiullah Ibrahim tidak dikaruniai putra. Konon 70 tahun belum dikaruniai putra. Akhirnya dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh-saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikanlah kepadanya, kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan putra halim ya, yang bijak, yang sabar. Dan akhirnya Ibrahim memiliki putra kesayangan tercinta yaitu Ismail alaihissalam. Sangat gembira Ibrahim dan keluarga kepada putranya Ismail, disayangi, dicintai, anak yang diharapkan bertahun-tahun itu, bahkan berpuluh-puluh tahun itu. Akhirnya Allah mengujinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Dan suatu saat ya, Nabiullah diperintahkan untuk pergi berdakwah ke Sinai, sekarang jazirah Israel sana ya. Harus meninggalkan anak yang masih kecil, yang masih merah. Sehingga Siti Hajar protes kepada Nabiullah Ibrahim, Kakanda, apakah ini keinginanmu ataukah keinginan Allah? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan ini adalah keinginan Allah. Kata Siti Hajar, kalau ini memang keinginan Allah, aku ridho, silakanlah berangkat menunaikan tugas.
Namun demikian sebagai manusia biasa, Nabiullah Ibrahim menangis dalam hatinya. Dalam surat Ibrahim itu Nabi Allah Ibrahim menjerit, mengadu kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhanku, inni askantu, aku meninggalkan min dzurriyyati, dari keturunanku semata wayang ini, biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang kering kerontang, inda baitikal muharram, di samping daripada Baitul Muharram yang mulia itu. Rabbana liyuqimus shalah, Tuhan kami, liyuqimus shalah, mudah-mudahan mereka nanti akan, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan orang yang banyak yang datang kemari menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hatinya senantiasa rindu, terpaut hatinya di tempat kelahiran anakku ini, rindu untuk senantiasa datang ke tempat ini. Dan alhamdulillah kita yang sudah pernah pergi haji masih ingin pergi ke sana, ya, rindu terus ya. Mungkin ada sudah beberapa kali pergi ke sana, entah berangkat sendiri, entah mengantar istri, entah mengantar orang tua, entah mengantar anak-anak. Rindu untuk kembali ke sana, nikmat sekali di sana itu. Tahwi ilaihim, ya, hatinya terpangut di sini, ya, senantiasa rindu ke sini. Fajalah datang minas tahwi ilahi warzuqhum, dan berikanlah orang yang datang kemari ini minas samarati, rizki yang banyak, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu senantiasa termasuk hambamu yang bersyukur. Alhamdulillah negeri Makkah ini kering kerontang, tapi berapa macam buah-buahan ada semuanya di sana. Mungkin yang tidak ada durian aja yang di sana, apel, anggur, pisang, semangka, ya, ya, apel bermacam-macam, apel, anggur bermacam-macam jenisnya ada di sana semuanya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, wa lillahil hamd. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian juga setelah Ismail beranjak baligh sekitar umur 13-14 tahun, Allah uji lagi kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Diperintahkannya Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, yang sudah mulai bisa membantu membetulkan Ka'bah yang rusak, dalam bantu-bantu Ibrahim di sana sini, tapi disuruh menyembelih. Suatu ujian yang sangat berat sekali bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, pada saat itu, ya, Siti Hajar protes lagi kepada suaminya, kandaku, adakah ini keinginanmu ataukah keinginan Allah? Kata Ibrahim, ini adalah keinginan Allah. Kalau memang ini keinginan Allah, aku ridho, wahai kandaku, silahkanlah. Ismail yang sudah besar pun segera menyaut, pokoknya ya Rabbi if'al ma tu'mar, silahkan wahai ayahku. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni, insyaallah kau akan dapati aku minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Tetapi atas izin Allah, falamma aslama wa tallahu lijabin, tatkala Ismail direbahkan di sebuah batu agar mudah untuk disembelih, pisau telah berada di bibir daripada leher Ismail. Allah berseru, wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian berserulah kami, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah memenuhi janjimu. Inna kadzalika nagzil muhsinin, sungguhnya aku akan senantiasa membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini adalah ujian yang berat bagimu hai Ibrahim. Ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian ya, kami gantikan Ismail itu dengan seekor kibas yang besar. Sidang Idul Adha yang berbahagia, inilah cobaan yang begitu berat kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim. Mulai dari harus meninggalkan putra yang disayangi, kemudian disuruhnya oleh Allah untuk menyembelih putranya yang disayangi. Tetapi alhamdulillah dengan keteguhan Ibrahim dan keluarganya, ujian-ujian ini bisa dilalui dengan baik oleh keluarga Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilah. Kemudian fadilah daripada
hikmah daripada ibadah kurban yang keempat adalah mewariskan generasi penerus yang soleh dan solihah. Saudara-saudara sekalian, anak adalah amanat daripada Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Anak-anak ini harus dibimbing, diberikan pendidikan, dan terutama adalah pendidikan agama. Janganlah merasa rendah hati apabila kita sibuk, kemudian kita memasukkan anak-anak kita di pesantren, memasukkan anak-anak kita di madrasah, ya. Karena memang kita ada tujuan yang mulia agar anak-anak kita ini bisa mendapatkan pembekalan agama yang cukup. Paling tidak secara dasar agama, membaca Al-Qur'annya lancar, syukur hafal beberapa juz. Sekarang ini pesantren dan madrasah tidak hanya mengajarkan kitab-kitab kuning semata, tapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin diajarkan di madrasah dan di pesantren. Sehingga tamatan pesantren, tamatan madrasah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Saya kemarin datang ke sekolah cucu saya di madrasah Sanawiyah 4 di Penteng Agung. Di situ terpampang foto-foto daripada anak-anak yang berprestasi tinggi. 16 anak masuk Man Insan Cendekiawan. Sekian anak masuk ke dalam SMA Negeri 28. Sekian anak masuk ke SMA Negeri 38. Dalam hati, kalau begitu madrasah ini tidak kalah mutu ya daripada sekolah-sekolah umum, karena memang sudah dipersiapkan agar anak-anak ini nanti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, karena itulah marilah kita didik dengan baik, marilah kita bimbing anak-anak kita ini dengan baik, marilah kita bekali anak-anak kita ini dengan baik, bekal ilmu dan bekal agama, agar kelak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah sesuai dengan harapan kita para orang tua dan tentunya dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul khallaqillah wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allah qad qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu wadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Waradallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin
واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة سليمة من الأهوال والآفات والنقمة سليمة من الهم والغم والفتنة سليمة من التفرق والتباغض والمنازعة باتخاذ علمائهم وأمرائهم وزعمائهم. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi